Assalamualaikum Moms, kembali lagi bersama saya Bidan Eko Fitriana. Kali ini kita tim PMB Eko Fitriana. Saya Bidan Fitri dan Bidan Hilma dan Bidan Asma ingin melakukan role play mengenai seputar baby blues atau postpartum blues pada pasca melahirkan, terutama buat moms yang muda-muda nih yang baru mau anak satu gitu kan. Itu wajib ditonton ya, supaya moms nanti bisa, oh begini ya postpartum blues itu keluhannya gitu kan, supaya tidak mengalami hal seperti ini gitu kan. Nanti kan moms juga akan melihat, oh seperti ini loh pencegahannya, caranya bagaimana. Jadi tonton sampai habis ya moms. Jangan lupa nih like dan subscribe and comment. Jangan lupa tombol loncengnya dibunyikan agar mom tidak ketinggalan mengenai video-video terbaru dari saya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu di sini dulu ya Bunda. Nanti. Mari kemana bisa dibantu? Iya Bu, ini saya mau periksa istri saya. Bisa nggak ya? Bisa. Oke. Ya yuk timbang dulu. Oke. Bentar ya Mbak ya. Oh 3 kilo Bu. Oh nggak naik ya. Perasaan lagi udah 3 kilo sih Bu. Terima kasih ya sayang. Silakan langsung masuk ke dalam aja Bu. Iya makasih ya Mbak. Iya. Ayo Beb. Yuk, diantar Bu. Enak. Kan kasihan kamu juga kalau begini, dedenya juga kasihan. Bentar doang bayi ibunya mati. Nggak apa-apa kan bidannya baik ya, supaya nanti kita juga selesai enak di rumah, dedenya juga gemuk, oke? Yuk. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Ibu Diana yang lahiran kemarin. Iya benar Bu. Oh, Insya Allah. Kontrol ya. Iya. Ya, silakan duduk ya. Kenapa nih mukanya kok happy gini nih? Iya Bu, jadi gini Bu, kan kemarin kan udah sekitar Gimana? sebulan, iya, udah sekitar sebulan lebih nih Bu, nggak tahu nih istri saya, kan dia tuh setelah lahiran dia tuh udah merasa cemas. Nah, Bu Diana gimana nih? Udah umur 1 minggu dedeknya berarti ya, berarti kontrol 1 minggu setelah pasca melahirkan. Ini apa yang dirasa? Soalnya kayaknya semangatnya tuh gitu loh, setengah-setengah nih kayaknya bentuknya nih. Kenapa ini? Kayaknya bisa nangis ya bentuknya. Kenapa? Aku ngomong dong. Kayak cemas aja gitu loh Bu Bidan. Anak aku itu kan asi aku tuh nggak keluar, jadi keluarga itu nyalahin semua, dedenya nangis mulu gitu loh Bu Bidan. Jadi aku tuh pusing, aku tuh harus gimana gitu biar asinya itu lancar lagi. Iya Bu, ini kan anak pertama ya Bu ya, maklum, jadi dia tuh takutan terus Bu. Itu normal sebenarnya. Terus apa lagi nih? Keluarkan unek-uneknya. Biar di sini kita cari solusi. Inilah gunanya kontrol setelah melahirkan. Misalnya nggak ada apa ya, kita sama-sama cari solusi ya supaya nanti ibunya nyaman di rumah ya kan.
nanti menyusui dengan nyaman lagi, asinya banyak, semua tuh ada solusinya. Itu kan mohon maaf ya, namanya ibu-ibu kita zaman dulu kan ya, satu bukan nakes, bukan tenaga kesehatan, kedua mungkin program apa ya, program pemulihan itu masih turun-turun nenek moyang gitu ya kan. Jadi ya gitu deh, ya, kalau tidak sesuai dengan karakter beliau protes gitu kan. Karena kan Mbak ngomong tadi, Ibu Dian ngomong iya kok asli ini gitu ya, sampai situ masih normal, masih ya kan baru seminggu, yang penting keluar kan. Ada, tapi dikit Bu. Oh tenang, nanti kita masak. Kemarin waktu keluar kan udah kita lihat bagus kok pentilnya, Iya, Bu. pentil susunya bagus kok, harusnya sih nggak ada masalah ya. Iya. Sebenarnya nggak ada masalah. Banyak pikiran Bu. ya, Iya, pasti. betul. Cuman dia tuh terlalu menyerap kata-kata tetangga Bu sama mertua. Jadi gini. Satu masalah kenal nih. Kedua apalagi? Papa harus enjoy ya, di sini gue harus happy. Jangan di sini juga sedih, jangan. Kita nggak happy. Di sini gue harus happy ya. Apalagi tadi nih masalah ASI yang bikin ibu tidak apa ya, tidak nyaman sehingga terlalu beban gitu ya. Kalau orang sekarang bilangnya stres gitu ya, janganlah stres ya. Oke, terus apa lagi masalah lain? Kalau masalah lain sama Bu, kan jadi karena dia mungkin stres ya Bu ya, jadi kurang tidur Bu, terus kepikiran terus jadinya nangis mulu di rumah Bu. Saya kan kerja Bu, saya bingung Bu, jadinya kepikiran terus sama dia, kasihan. Ini cuti berarti? Iya, Izin Bu, kasihan nanti dia akan kesini, nggak kesini-sini malah. Oh, ini suami siaga. Suami siaga, oke. Berarti dia masalah rasa kekhawatiran aja ini ya. Nah, hati-hati itu Bu. Ini memang sih gini Bu, ini aku mau dulu dari Ibu paham, oh ternyata memang aku tuh kategori biasa-biasa aja loh. Dan hampir semua, saya bilang teori ya, 70-80% itu memang apalagi ya ibu muda ya, baru anak satu ya, itu memang rata-rata mengalami seperti ini. Kalau bahasa kami itu bahasa keren, yaitu mengalami baby blues atau postpartum blues ya, seperti ini. Maksudnya rasa cemas yang berlebihan sehingga nggak konsentrasi ya kan. Nanti orang bilang ngomong dihayati itu nggak boleh. Ditambah lagi karena hormon kan, memang teori mengatakan juga setelah mereka tuh beberapa minggu gitu ya, itu memang masih ada pengaruh hormon. Jadi kadang masih mudah marah gitu kan, apalagi ditambah biasanya kalau tidurnya los kan, pagi ya kan, kadang soal subuh juga kesiangan gitu kan. Nah, sekarang 3 jam bangun, nengenin mungkin atau anaknya pipis atau pup ya kan, sehingga pasti pola tidur bener-bener bolak-balik lah ya. Siang jadi malam jadi siang, kadang mah sama-sama kayak siang kan, jadi malam karena kurang tidur ya gitu, belum omongan orang tua ya. Nah itu juga satu tuh masalah ya kan ya, tapi gimana kita cara menyikapinya ya. Ya memang itu ya, mau nggak mau, suka nggak suka ya seperti itulah. Seorang ibu kan mulia sekali kan, biasanya tidur pulas, sekarang dia harus merawat anaknya ya kan, paling nggak sampai 1 tahun dong, karena kan kalau di bawah 1 tahun dia belum bisa apa-apa. Makan kalau udah sampai dia nggak bisa makan ya kan, kalau nggak dicobokin dia nggak bisa cebok sendiri. Bener-bener 100% memang orang tua, makanya kita harus dipersiapkan mental ya. Yang penting ibu tahu poin ini, oh ini memang wajar loh, itu ibu tahu dulu nih. Berarti memang harus semua kayak gini, terutama ibu muda sih. Kalau udah anak kedua ketiga mungkin udah biasa gitu ya kan, santai, maksudnya udah santai aja. Karena rasa santai dan rasa percaya diri itu yang membuat kitanya jadi kuat, akhirnya ya nggak ada masalah, biasa aja gitu ya kan. Jadi intinya ke pemikiran sih ya. Nanti peran bapak nih, peran ayam beb nih ya kan, harus ya intinya ini semua biasa-biasa aja kok Bun gitu ya kan. Gimana mengingat ayam beb Bun nih ya kan, seperti itu. Oh iya, anak sekarang ya bapep ya. Jadi seperti itu ya, intinya memang semua ini memang hal normal gitu ya Bu ya. Ya Pak ya, jadi nanti Bapak komunikasikan ke Ibu Diana gitu kan. Kemudian selain tadi kurang tidur udah pasti ya, mungkin nanti anaknya rewel, benar rewel karena tapi karena ibunya udah heboh duluan, akhirnya rasa cemas yang berlebihan. Ya udah akhirnya jadi nggak konsen. Kalau ibu nggak konsen, akhirnya semua ya error. Mungkin salah, mungkin apa, mungkin benar ya, karena nggak konsen tadi gitu ya kan. Jadi hati-hati, itu masalah besar. Kalau nggak cepat segera diatasi, maksud saya ya kan. Ya nggak Bu, jadi tenang, ini hal biasa.
nanti suaminya kok yang ini ya. Bu Bidana baik kan? Bilangin. Nggak apa-apa. Lah kan kita udah bestie. Dari hamil apa di sini ya, harus ke sini. Pokoknya ada apa ya selalu kontak, misalnya nih, oh Bu Fitri kok ini anakku misalnya ya, oh Mbak nenek ya lihat dulu mana tuh memang dia habis aslinya karena banyak, akhirnya dia mungkin agak 3 jam baru bangun nenek gitu kan. Intinya pokoknya tugas ibu di rumah nggak usah panik. Tadi timbangnya gimana, naik apa turun? Pas Bu di situ aja. Karena akhirnya kan 3 kilo ya Bu ya. Iya, katanya 3 kilo ya. Iya betul. Tadi 3 kilo juga? Iya sama. Normal. Bahkan ada yang turun. Kalau turunnya sampai 1-2 tuh nggak apa-apa, itu juga kategori normal. Maksud kok turun ya nggak apa-apa, adaptasi lingkungan Bu. Yang di dalam kan dia mah santai aja, dalam tali pusatnya dia nggak makan nggak minum, tetap tumbuh kembang dengan baik itu kan. Kalau di luar dia harus mandiri, nah itu namanya adaptasi. Misalnya ya syukur normal ya, maksudnya pas ya, maksudnya sama aja ya. Turun pun tapi waktu semakin nggak normal ya kan. Misalnya pun ternyata turun nih misalnya 1-2 itu juga termasuk normal. Ini alhamdulillah syukur tidak turun, nggak apa-apa, nggak naik nggak apa-apa, yang penting itu termasuk oke. Jadi apa yang bikin khawatir ya, jadi nggak usah dipikirkan ya Bu ya, kan nanti ibu yang rugi, nggak rugi nanti udah deh itu pahamnya. Apalagi masalah di rumah, apalagi supaya plong biar oh ternyata bikin dulu solusinya. Nanti yang mulai nanti mohon maaf ya, tetangga, keluarga apa nanti biar ayang beb yang ngasih tahu, maksudnya ini semua nggak apa-apa mah gitu kan. Tadi aku udah konsul ke bidan, memang ini semua nggak apa-apa, ini semua normal yang katanya aslinya kurang apa, memang ya kan baru seminggu, wajar mah. Nanti dilakukan seperti dikasih vitamin ASI, banyak makan tinggi serat, nanti di bidannya juga udah dilakukan pijat masa payudara, pijat laktasi, tenang aja mal. Tadi pas aku foto sudah diarahin kok ke bidannya, aku udah diajarin gitu nanti Bu, maksudnya biar orang di rumah gitu ya, oh ternyata ini masalah biasa, nggak ada yang mohon maaf ya, nggak ada yang lebay-lebay itu nggak ada itu kan, karena emang anaknya juga nggak panas, apa yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Nanti biarlah tugas suami, ibu tugasnya fokus ke dedek bayi ya, mau usah dipikirin ya, karena memang secara SOP-nya, secara teorinya juga memang ibu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah hati-hati nih baby blues kalau terlalu berkepanjangan dan nggak segera di atas kayak ini kan kita lihat sini, oh ternyata masalahnya aslinya nggak banyak karena banyak ngomongan sana sini yang oh ini ternyata itu tidak benar gitu ya kan. Hati-hati Bu kalau sampai karena depresi ini Bu Diana itu yang aduh celaka, nggak nakut-nakutin nggak ya. Intinya baby blues kalau nggak segera diatasin itu nanti bisa ke arah depresi postpartum namanya ya. Nah itu aku nggak bisa bantu lagi, itu harus dokter nanti, psikolog. Jangan ya, kita punya iman ya kan, kita kan punya pikir ya, bisa berakal, bisa berpikir oh ini memang tidak ada apa-apa sebenarnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Nah nanti Bu Diana, ibu bapak lihat observasi, nggak boleh sering mengurung diri ya kan, yang berlebihan, apalagi sampai melukai, apalagi sampai amit-amit mencoba bunuh diri. Nah itu mah nggak bisa ya, jangan sampai ke arah situ. Bu Diana, aduh Bu Diana, Bu itu orangnya ceria, happy, halo ya kan, ibu itu S1, lulusan S1 harus bisa memilih-milih ya kan. Searching dong YouTube-nya Bidan Eko Fitriana ya kan, gimana sih, misalnya contoh kok anakku asik kurang, searching di YouTube-nya Bidan Eko Fitriana cara YouTube-nya, oh ternyata nggak apa-apa. Jadi semua tuh bisa dikondisikan, bisa ada solusinya. Apa telepon dong Bu Fitri, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena ya biasa luar biasa ya. Ya ingat ya, jangan sampai dia murung diri aja, jalan-jalan ya kan sekali-kali. Kalau libur, satu minggu libur nggak apa-apa, libur nah aja itu meet time berdua sana, jangan ke mall ya, virus jadi kan baru seminggu ya. Makan yang penting walaupun masuk ke mobil lagi ya kan, yang penting pesan makan di apa, makanya di mobil. Pokoknya di meet time itu perlu sih, memang buang penat katanya tapi buang diri juga ya ya apa-apa kan demi ya kan. Jadi nanti tenang, semua akan mendukung ibu. Pokoknya ini mah tuh, pokoknya satu ya, supaya berhasil nih, maksudnya ASI bisa banyak keluar ya kan,
kemudian ibu dianya lebih rileks, tenang, itu memang dukungan keluarga tuh sangat-sangat number one. Dan nanti tugas bapak ya, terutama memang peran bapak nih, peran suami yang nge-push nih ke Bu Diana ya, karena mereka semua bebek saja gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya mah tidak apa-apa ya Bu ya, yang bahaya itu yang lebih lebih dari itu ya Bu ya. Iya, depresi ini yang berbahaya. Intinya baby blues itu normal dialami oleh kebanyakan ibu-ibu muda ya, karena tadi ketidaktahuan pengetahuan ya kan. Terus dukungan keluarga tadi ya kan, apa tuh orang bilang sedikit, oh aslinya jelek gini gitu kan ya nggak, oh aslinya mesti buang dulu nih kok habis main karena basi, itu semua salah, tidak yang benar ya. Minum jamu juga nggak boleh ya, ingat ya, takutnya kan ya jamu 40 hari masa nifas itu tidak boleh ya. Kalau cuman kunyi jahe itu mah bukan jamu, itu mah herbal kan, itu boleh banget kan, buat imun juga bisa ya. Harus banyak mengandung zat besi ya kan, tinggi serat itu kalau makan ya kan. Oke, sip, kita periksa ibunya dulu ya. Saya mau lihat jahitannya apakah bagus apa enggak gitu kan. Nanti dirinya saya mau lihat tali pusatnya sudah kering apa belum, karena kan kontrol masa nifas kan, jadi harus cek semuanya, maksudnya biar ibu tambah tenang. Oh ternyata aku sehat kok, semua bagus, apa yang dikhawatirkan gitu loh, biar Bu Diana tuh melek mata gitu kan, sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Jadi jangan sedih lagi ya, jangan sedih lagi, sering chat aku, jadi apa ya konsultasi online ya kan, biar dia tuh tenang, biar dia tuh plong ya kan, curhat tadi aku begini loh, maksudnya biar oh ternyata nggak apa-apa kok gitu kan. Memang dia perlu ini ya, bukannya gibah, bukan ya apa ya solusi, bukannya memang cari solusi aja, memang dia harus ngobrol. Takutnya namanya bapak kan laki-laki kan kurang mengerti banget, kalau kami kan nakes ya. Intinya ibu curhat ke siapa yang itu bestie ibu itu ya kan, ya memang dia tuh bisa kasih harapan yang positif ya kan, rasa bikin nyaman gitu. Oke. Bu Diana, tadi udah saya periksa semuanya ya. Dirinya walaupun beratnya sama ya, tapi bagus. Tali pusatnya kan udah kukuh, tapi itu dia bagus. Walaupun memang belum kering banget, tapi udah oke lah, termasuk baru kemarin kan ya Pak ya, sudah oke banget. Terus kan jantungnya juga oke, nafasnya oke, semua oke, nggak ada kuning, nggak ada apa. Memang bayi itu saya nggak ada apa-apa. Terus Bu Diana juga tadi saya semua oke. Saya palpasi perutnya sudah sesuai nih, besarnya otot itu sesuai dengan masa nifas kan, baru hari ke-7 kan, semua oke. Jahitan juga udah kering banget, dari makan telur kali ya. Iya. Tuh kan jahitan banget, tadi udah saya pijat laktasi ya kan. Baik kok ya, tadi kan dia udah sendiri kan. Saya pencet tuh si putih ibu muncul langsung tuh, udah kayak air mancur tuh si asinya. Karena memang semua tuh ada apa-apa gitu ya kan. Tentunya udah bagus sih tentunya. Iya. Jadi semua udah oke. Ayo apa nih? Ada yang masih ada yang unek-unek nggak? Sok bilangin. Udah nih Bu Bidan, aku seneng banget, alhamdulillah. Akhirnya kecemasan aku udah berkurang sedikit ya. Kalau bisa kurang semua ya. Maksudnya lebih berkurang, nggak Plong lebih gitu ya? plong gitu ya. Oke. Yang tadi sini. Udah mau gendong bayinya dia. Iya, tadi nggak mau sama sekali Bu. Nanti nenek dulu sebelum pulang. Oke. Ya, biar kita lihat nih. Oh ya sih udah banyak keluar tadi Pak, saya lihat Pak, udah banyak banget hasil keluar, jadi sudah gak ada alasan lagi ya. Nah ini tips nih, tips supaya amit-amit ibu tidak ke arah depresi. Intinya ya cukup stop sampai sini aja baby bluesnya, udah gak ada lagi. Karena apa, kalau baby blues yang berkepanjangan kan nggak khawatir ke arah depresi tadi kan, depresi postpartum kan Bu ya, jadi itu harus di stop semuanya ya. Nah tips nih ya Bu Diana dan Bapak ya, tips supaya ibu tuh bisa hilang dari depresi ya. Intinya postpartum itu ibu harus selalu apapun ibu yang dirasa itu ibu harus ngomong ke suami.
ya tempat curhatnya ya yang terdekat pasti suami ya Pak ya. Jadi Bapak harus memfasilitasi itu ya, susah banget investasi. Ya Bapak harus memfasilitasi itu ya kan. Jadi Bapak harus menerima sekian tempat curhat ke Bu Diana ya dong. Kalau nanti dia merasa tidak tolong Ibu ya, jangan merasa Ibu sendirian. Masih banyak orang yang sayang sama Ibu. Saya siap 24 jam Ibu kalau lewat telepon supaya plong Pak tujuannya ya. Ibu harus lakukan me time tadi ya kan. Kalau misalnya ada waktu kosong Bapak libur aja sekali keluar Pak, nggak apa-apa, yang penting di dalam mobil aja keliling-keliling Tangerang juga cukup ya. Yang penting dia merasa nggak suntuk gitu di rumah ya, gitu kan. Kemudian Ibu juga kalau dirinya tidur, Ibu kita tidur. Ya karena kurang tidur juga bikin lelah Pak, penat di sininya. Nanti orang kan di rumah ada Mbak kan yang bantuin nyuci apa segala macam kan. Pokoknya dia tidur Ibu, Bu Dina ya paling nggak lumayan sejam 2 jam. Karena kalau kurang tidur juga asidnya berkurang. Karena kurang tidur doang. Kemudian makan, ingat makan. Di rumah makannya gimana nih Pak? Nah itu Bu, karena seperti ini jadinya nggak nafsu makan. Saya juga bingung gimana Bu. Karena enggak dong. Lapar ya. Biasanya makan dulu Pak ya. Siang dulu. Pokoknya makan yang dianjurkan itu masih kategori kayak kemarin waktu Ibu masih hamil seperti ini ya. Harus mengandung lauk pauk, buah, makanan pokok dan sayuran ya Bu ya. Karena apa? Ini yang dibutuhkan oleh dedek bayi ASI kan. Jadi Ibu setiap harus ada lauknya, harus ada buahnya, harus ada sayurnya. Itu wajib ya Bu ya. Itu setiap hari. Oke ya. Minum air putih yang banyak minimal 3 liter sehari. Paham ya Bu Diana ya? Semangat Bu Diana. Kalau udah bos selalu WA ya. Oke. Nanti setelah 40 hari kita KB IUD ya. Sekarang nggak apa-apa, kan kasih eksklusif kan. Jadi KB alami juga nggak apa-apa. Setelah 6 bulan baru KB beneran seperti IUD atau suntik. Tapi kalau bisa IUD aja nanti ya, IUD atau suntik aja. Jadi nanti enak dipasang di sini, udah 8 tahun Ibu udah nggak pusing lagi. Ya, nanti masih di porcelain sini. Ya nanti gampang diterangkan lebih jelas. Jadi sekarang Bu Diana nyaman dulu nih dengan dedek barunya ya, semangat. Dia tuh nggak ada apa-apa ya. Slow people pokoknya ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Iya, masalah kami teratasi Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Makasih ya, Oke, Bu. sama-sama. Ya semangat ya Beb. Terima kasih ya Bu ya. Oke, Terima kasih Bu. sama-sama.